Shalom jemaat GKM Anugerah yang dikasih Tuhan. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk tetap setia merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui bahan renungan hari ini. Renungan hari ini Sabtu 19 Desember 2020 dengan tema menantikan kedatangannya. Nas firman Tuhan terambil dari Wahyu 22 ayat 20 berbunyi demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ketika kami memeriksakan kondisi kepala Aneta di salah satu rumah sakit swasta, kami sepakat untuk menggunakan fasilitas BPJS dari pemerintah. Setelah mendapat informasi dari bagian pendaftaran bahwa kuota dokter anak setiap harinya hanya 30 pasien, maka pada hari itu saya datang pagi-pagi, mengambil nomor antrian, menunggu loket pendaftaran dibuka, dan nomor disebutkan satu persatu secara berurutan. Dari rumah saya sudah mempersiapkan formulir pendaftaran. Tidak lupa buku untuk membaca, mengisi waktu, dan juga laptop untuk bekerja. Selama menunggu, saya pun merapikan kembali formulir yang harus disertakan dan melongok ke arah loket, memastikan nomor antrian saya tidak terlewat. Senang rasanya ketika sebentar lagi nomor saya akan dipanggil, maka penantian akan berakhir. Benar saja, ketika nomor saya dipanggil, saya segera menyodorkan semua formulir kepada bapak petugas. Namun tak berapa lama ia bertanya, "Pak, fotokopinya di mana?" Kalau tidak ada fotokopi, saya tidak bisa proses. Wadaw, pikir saya. Kok bagian pendaftaran bisa-bisanya tidak memberitahu dari awal bahwa formulir perlu difotokopi? Jadilah hari itu dengan tergopoh-gopoh saya melakukan apa yang bapak itu minta. Ternyata dalam penantian saya selama 4 jam itu ada hal sepele yang saya lupakan, yakni fotokopian. Dalam penglihatan yang diterima dari Tuhan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes dalam Wahyu 22 diberi penglihatan oleh Tuhan akan langit dan bumi yang baru. Kristus menghadirkan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ayat 13. Kristus juga adalah Tuhan yang menghendaki gerejanya, yakni kita sekalian menjadi pengantin perempuan yang siap sedia menyambut kedatangan mempelai laki-laki, yakni Kristus sendiri. Ayat 17. Di masa-masa Advent di mana gereja Tuhan di seluruh dunia mensyukuri kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang menghadirkan keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita tidak boleh lupa bahwa Kristus juga berjanji akan datang kembali kedua kalinya dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lukas 21 ayat 27. Janji kedatangannya seharusnya membuat kita mempersiapkan diri dengan hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan setiap hari. Di tengah kecemaran dunia ini, gereja tidak boleh membiarkan diri untuk cemar. Sebaliknya, membasuh jubahnya sehingga akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, sebagaimana ada di ayat 14. Sebagaimana ilustrasi yang saya sampaikan, saya tahu kapan nomor antrian saya akan dipanggil, sehingga ketika waktunya mendekat, saya mempersiapkan diri dengan baik, meskipun akhirnya toh ada yang ketinggalan. Sebagaimana dalam ilustrasi yang saya sampaikan di atas, saya tahu kapan nomor antrian saya akan dipanggil, sehingga saya mempersiapkan diri. Dalam hal kedatangan Kristus kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi itu janganlah menjadi alasan untuk kita lengah dan menyerah, atau berkata, "Kuisera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah." Sebaliknya, biarlah kita berkata, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami diajar bahwa di dalam masa Advent ini, ketika kami mensyukuri akan karya Kristus hadir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu,
Kami bersyukur karena karya Kristus inilah yang menghadirkan keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Tetapi kami tidak boleh lupa bahwa masa Advent juga berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kami tidak tahu waktunya kapan, tetapi Engkau berjanji dan Engkau akan menggenapinya. Dan Engkau menghendaki kami gereja-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kami hidup tidak cemar di tengah segala kecemaran dunia. Kami membasuh jubah kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami terus Tuhan, supaya di tengah-tengah waktu yang kami tidak tahu kapan, tetapi kami boleh tetap waspada. Kami mempersiapkan hati kami. Kami semakin hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk taat akan firman-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.